Guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau share ke kalian seputar 4 aplikasi yang biasa aku gunain untuk buat konten YouTube. Nah, diantaranya ini untuk editing video dan editing foto. Buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, yuk simak baik-baik videonya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin dulu tentang 2 aplikasi yang biasa aku gunain untuk editing video di HP tentunya ya. Nah, di sini aku bakal bagi 2 part. Yang pertama editing video dulu, baru editing foto. Jadi kalian harus simak baik-baik videonya ya. So, banyak banget dari kalian yang nanya ke aku, Sar, gimana sih editing video di HP dan gimana sih caranya ngehapus watermark. Nah, di sini aku bakal ngasih 2 aplikasi yang terbaik menurut aku yang selama ini aku pakai untuk bikin editing video. Yang pertama adalah Filmorago. Ini tampilannya. Nah, Filmorago ini bagus untuk apa? Yang pertama dia bagus untuk bikin kayak filternya gitu ya. Jadi kayak filter gue kayak cerah gitu nih kayak di konten ini. Padahal sebenarnya ini kayak biasa aja gitu loh gitu ya dari si video gue gitu ya, resolusi video gue di HP gue. Kemudian selain untuk filter, si Filmorago ini bagus untuk membesarkan audio. Jadi suara gue kelihatan lebih keras gitu loh. Nah, nanti di next video aku bakal ngasih tahu step by stepnya untuk tutorial editing video. Jadi sekarang kegunaan dan kelemahan dari setiap aplikasi yang aku gunakan. Nah, yang pertama kan tadi ya si Filmorago. Itu kelebihannya, selain di filter dan audio bagus, dia juga bisa bikin untuk cover depan gitu loh. Oh, teaser lah ya, teaser yang kayak aku yang bikin Sarah Fayuni itu loh. Nah, itu teaser kayak gitu. Nah, itu juga bagus karena dia bisa ada efek untuk bikin judul dan teks lainnya kayak gitu. Selain itu, keuntungan lainnya dari Filmorago adalah dia bisa menambahkan tampilan foto, berbagai foto di suatu video. Jadi beberapa aplikasi kan ada yang nggak bisa nampilin foto gitu ya, ada yang bisa gitu. Nah, si Filmorago ini bisa, cuman dia hanya bisa menampilkan foto kayak misalnya nih di sini. Kalau misalnya video dia nggak bisa, jadi cuman bisa nampilin foto. Kalau untuk video itu ada aplikasi lainnya lagi. Nah, itu untuk si Filmorago ya, keuntungannya gitu ya. Tapi ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah si watermark. Jadi Filmorago ini watermarknya meskipun nggak ada di pinggiran kayak KineMaster gitu ya, nggak ada di bawah-bawah sini, nggak ada gitu, tapi dia tuh di terakhir ada slide khusus untuk watermarknya dia. Dan buat kalian mungkin yang bingung, kan kadang biasanya nge-cut-nya aja gitu ya, itu biasa, itu paling umum. Tapi di sini aku punya satu aplikasi lagi yang bisa nge-cut secara otomatis dari watermark dari Filmorago. Nah, ini terkait dengan aplikasi yang kedua, yaitu Videomaker. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, untuk Videomaker dia itu bagus banget aplikasinya. Kenapa? Karena gue sebenarnya tanpa Filmorago pun bisa pakai Videomaker kalau misalnya kontennya cuma masak doang. Tapi kalau konten ngomong kayak gini gue harus pakai 2 aplikasi karena audionya pengennya lebih tinggi gitu ya. Unggulannya gitu ya. Efeknya yang bagus ya. Jadi sebenarnya gue nyari editing video yang bagus efeknya karena kualitas dari video gue di HP gue biasa aja gitu. Nah, selain si efeknya bagus, Videomaker itu bagus di tampilan suara. Jadi misalnya suara dari backsound tertentu yang kita pengen itu bisa bagus untuk kita tampilin gitu ya. Dalam arti gampang ngaturnya lah gitu ya. Misalnya kita pengen musik A, musik B, kita lebih gampang ngaturnya. Sebenarnya di Filmorago bisa, tapi lebih sulit menurut gue ya. Maksudnya tuh kayak kagok gitu loh. Kayak misalnya nih ya, di satu video 1 menit kita tuh pengen ada 2 lagu, dan 2 lagu itu dari 2 lagu yang berbeda. Nah, kalau di Filmorago itu agak kesulitan karena dia cuman bisa satu range gitu, meskipun kita bisa di per menit, tapi lebih ribet. Nah, kalau misalnya di Videomaker itu tuh bisa di kayak cut kayak gitu loh. Dan mau jenis yang mana, ketepatan menitnya yang keberapa di suatu
musik itu yang bisa kita tempelin di video kita gitu. Selain suara, dia juga bagus untuk nge-cut otomatis yang tadi ya, watermark dari si Filmorago. Jadi dia itu bisa nge-cut otomatis gitu tanpa kita harus cut-cut ulang lagi. Jadi langsung aja ngedit gitu. Selain itu juga lebih bagus karena dia punya banyak efek. Misalnya kita pengen efek burem, efek kayak gimana-gimana, itu dia bisa gitu karena dia punya tampilan efek. Tapi kalau misalnya kalian pengen tampilan efeknya yang agak berbobot, dia biasanya punya yang pro-nya, jadi itu harus berbayar gitu. Jadi emang setiap editing aplikasi gitu ya pasti ada yang paling bagus dan itu harus berbayar gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita bisa manfaatkan yang ada dulu aja tanpa perlu bayar kayak gitu. Kayak gue juga nggak pernah bayar-bayar kok dari semua aplikasi yang gue pakai. Keuntungan lainnya si video maker ini adalah dia menampilkan resolusi yang HD ya, yang bagus, yang besar banget dan tidak merubah resolusi dari video yang kita punya. Kan ada nih di si Filmorago ini dia bakal ngubah, misalnya kita 100 MB tuh si videonya, ketika diedit dia bisa jadi 50 MB atau 70 MB. Jadi mengurangi resolusi video. Tapi kalau misalnya si video maker enggak, dia bahkan bisa menstabilkan atau menyesuaikan apa yang kita mau, resolusi yang kita mau gitu. Yang paling menguntungkan lagi adalah si video maker ini nggak punya watermark guys. Jadi kalian bisa banget ngedit video sesuka hati tanpa takut ada watermarknya, tanpa ngehapus watermarknya. Karena kan ada berbagai macam video editing yang bagus aplikasinya tapi dia harus ada watermark, dan kalau ngehapusnya kita harus bayar gitu. Nah si video maker ini enggak, dia nggak ada watermarknya, jadi kita nggak perlu ngehapus apa. Kelemahannya dari video maker ini yang pertama, selain kita nggak bisa ngegedein suaranya ya, audionya gitu ya. Sebenarnya kalau dia bisa ngegedein audionya itu udah pas banget ya. Jadi gue nggak usah pakai beberapa aplikasi lagi untuk editing video, pakai video maker aja udah bagus. Selain itu dia juga nggak bisa menambahkan foto atau video di dalam suatu video gitu kan. Kalau Filmorago tadi bisa nambahkan foto aja, tapi kalau si video maker ini nggak bisa nambahin apapun. Jadi ya udah cuman toh kita ngedit video seperti itu gitu. Jadi emang itu kelemahan dari si video maker. Nah gitu guys untuk video editing. Kalau misalnya lebih jelasnya tutorialnya aku bakal bahas lagi di sesi berikutnya ya, karena lumayan agak rumit dan cukup panjang gitu ya. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu keunggulan dan kelebihan dari setiap aplikasi gitu ya. Nah selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang si edit foto. Untuk edit foto gunanya di YouTube ini apa sih? Gunanya pasti untuk bikin thumbnail. Nah ini thumbnail tuh adalah salah satu yang paling penting, suatu hal yang krusial yang perlu kalian pelajari sangat detail. Selain ini adalah salah satu hal yang bisa dikatakan clickbait, ini juga salah satu yang menjadi penting untuk kalian bagian dari promosi gitu ya, promosi video kalian. Nah ada dua aplikasi yang terbaik menurut gue yang bisa kalian bikin buat ngedit si foto. Yang pertama itu adalah Adobe Lightroom ya. Kalian mungkin kayaknya udah denger banget ya, buat kalian anak Twitter ya, kalian pasti tahu lah presetnya Adobe Lightroom kayak gimana dan harganya murah atau gratisan itu bisa. Tapi di sini gue biasanya bikin preset sendiri yang disesuaikan dari foto yang gue punya gitu. Nanti contohnya biasa di next video gue bakal ngasih ke kalian tutorialnya. Keuntungan dari si Adobe Lightroom ini, yang pertama dia resolusinya bakal jadi gede. Maksudnya tuh sesuai sama resolusi awal, bahkan kalau ngurangin juga nggak terlalu banyak. Tapi kebanyakan yang gue dapat itu adalah resolusi yang paling tinggi gitu ya. Misalnya nih kalian ngedit foto dengan kapasitas 3 MB. Nah itu tuh bakal bisa jadi 3,5 MB kayak gitu. Gak bakal jadi burek gitu loh, burem istilahnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya disesuaikan aja sih sama foto yang kalian edit. Selain resolusinya dia bagus untuk mencerahkan gitu ya, karena dia bener-bener komplit banget guys. Kalau detailnya nanti mungkin ada di next video, tapi di sini gue bakal ngasih first impression gue karena bener-bener detail, sedetail itu. Mulai ngatur dari kecerahan, kemudian warnanya gitu dan lain sebagainya. Kalau menurut gue itu detail banget dan semuanya ada gitu ya, smoothnya, highlightnya dan semuanya intinya. Tapi kelemahannya menurut gue untuk kaum pemula itu agak sulit untuk dipelajari, belum tentu langsung bisa kayak gitu, harus berpikir dulu gimana caranya, nggak kayak bisa seenak jidat gitu loh kalian ngebesarin atau ngekecilin si highlightnya atau apapun gitu, karena memang harus sesuai sama yang kita inginkan kan, dan itu perlu jam terbang gitu ya. Kalau menurut gue gitu, karena waktu awal gue download nih ya, gue gak ngerti ini ngapain sih, ini diapain sih gitu kan ya, awal-awal gue gak ngerti. Jadi mungkin buat kalian
kaum awam bisa ngedit si foto itu dilihat dari preset-preset contohnya gitu. Kalau gue awal-awal kayak gitu bener-bener nyamain ukurannya berapa dari preset-preset yang ada di Twitter kayak gitu loh gitu. Nanti gue bakal ngasih di kalian ya untuk contohnya, itu ada di tutorial. Nah, kekurangan lainnya sebenarnya kalau menurut gue nggak ada tampilan khusus untuk bikin thumbnail kayak misalnya tulisan gitu ya, atau misalnya bold kayak gimana gitu, karena emang dia khusus untuk editing foto aja, jadi memang kurang komplit. Makanya gue pakai yang aplikasi kedua. Nah, aplikasi kedua ini namanya Canva. Ini mungkin kayaknya udah jadi sesuatu yang biasa buat kalian ya kalau misalnya kalian sering ngedit kayak gitu, karena Canva ini banyak feature gitu ya ngeditnya. Selain dia punya ngedit foto untuk Instagram, untuk bikin apapun, pokoknya ada semuanya di Canva, logo dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang mulai bisnis online, Canva itu penting banget ya untuk kalian marketingin dalam segi digital gitu kan ya. Nah, untuk thumbnail YouTube pun dia punya banyak gitu, tapi di sini biasanya aku gak pernah pakai kayak filternya dia dalam arti pengaturan edit fotonya gitu ya. Nah, di Canva gue cuma nambahin tulisannya jadi kayak gitu ya. Kenapa? Karena tulisannya bagus-bagus semua gitu. Dan yang gak berbayar pun juga dia udah bagus gitu. Apalagi yang berbayar itu terserah sih untuk kalian gitu yang mau apa enggak gitu. Tapi gue memang kayak gak mau ngambil ribet, dan jadi gue ngambilnya yang biasa-biasa aja, cuman lebih di mix and match sama sesuai kriteria gue kayak gitu. Mungkin kalian udah bisa ngelihat dari thumbnail gue ya, contohnya seperti apa. Nah, itu aplikasi yang selama ini gue gunakan untuk ngedit video dan juga foto di HP kayak gitu. Dan ini juga nggak berlaku untuk buat YouTube aja. Ini juga berlaku untuk bikin konten di Facebook, misalnya fanspage, atau misalnya kalian bikin konten di Instagram gitu. Kalau misalnya kalian suka nge-endorse gitu ya, itu pokoknya semuanya ada. Ya, kalian harus pelajarin itu. Nah, itu untuk segi kelebihan dari si Canva. Tapi untuk segi kekurangannya apa? Segi kekurangannya kadang si Canva ini sering error ya guys. Jadi kayak detect mistake misalnya, kayak dia ngedeteksi sesuatu foto yang salah dari kita gitu ya, entah itu ukuran resolusi atau apapun. Nah, dia tuh langsung kayak error, ngulang lagi di awal. Gue sering banget kayak gitu ya. Dia tuh sering error gitu. Kadang juga kayak misalnya kalau kita nggak ke save gitu ya, dia tuh balik lagi ke tampilan layar yang depan, atau misalnya cover yang dia promosikan dari awal kayak gitu loh. Jadi memang agak ribetnya, sering error. Kelemahan dari aplikasi Canva selain dia gampang error, dia juga nggak bisa digunain kalau misalnya kita nggak pakai data, atau misalnya kita nggak ada jaringan koneksi internet gitu. Kalau misalnya yang lainnya kayak Adobe Lightroom, Video Maker, sama Filmora itu bisa kita ngedit tanpa ada jaringan internet. Tapi kalau misalnya Canva ini nggak bisa, jadi emang harus berbasis internet terus gitu. Canva sebenarnya bisa buat ngedit awal, misalnya kita mau bikin promosi ya, video promosi 15 detik di Instagram, itu bisa banget karena banyak banget fitur-fiturnya. Cuman dia nggak bisa ngedit video semestinya ngedit video gitu, dia cuma bisa nempelin video yang udah kita edit sebelumnya kayak gitu. Nah, itu kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Selebihnya semuanya juga menguntungkan, tapi memang di setiap aplikasi nggak ada yang sempurna ya, sama kayak kita nggak ada yang sempurna. Jadi kita memang harus bisa ngeliat mana yang menguntungkan, mana yang kekurangannya. Jadi kita harus saling menutupi gitu aplikasi-aplikasinya. Tapi kurang lebih dari 4 aplikasi itu gue rekomen banget buat kalian memang kreator pemula, atau misalnya kalian bisnis online dan lain sebagainya, untuk mempelajari semua aplikasi itu, karena ini penting buat strategi marketing kalian di bidang digital marketing kayak gitu. Itu aja guys video kali ini ya, tentang 4 aplikasi yang biasa aku gunakan untuk konten ya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu updatean gue selanjutnya karena bakal ada tutorial dari 4 aplikasi itu semuanya gue bakal kasih ke kalian. Makasih udah nonton, dan see you on the next video. Dadah.